pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Kusma dan teman-teman. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami kerjakan. Judul jurnal kami adalah dampak COVID-19 terhadap perkembangan psikologis pada anak SD Negeri Parapat 4 Tangerang. Kelompok kami beranggotakan Abigail Paulina, Anjali Rama Putri, Deborah Elis Kuresha Mual, Felicia Fernanda, Meta Kneli Edvan, dan Naila Kansa Maulidia. COVID-19 menjadi alasan perubahan yang harus dialami oleh setiap individu. Perubahan yang harus dialami oleh instansi pendidikan adalah bagaimana proses belajar mengajar harus disesuaikan dengan keadaan yang ada, sehingga diterapkannya lah pembelajaran jarak jauh. Bukan hanya menjadi tantangan bagi instansi pendidikan dan guru ataupun dosen, para pelajar dari jenjang SD hingga perkuliahan harus menghadapi perubahan yang ada. Dengan diterapkannya pembelajaran jarak jauh, anak-anak menghabiskan kurang lebih 2 tahun di rumah saja, dan gawai menjadi hal yang paling dekat dalam kesehariannya. Hal ini menyebabkan beberapa dampak negatif dan positif yang harus terjadi pada anak, terkhususnya pada kemampuan komunikasi, sosialisasi, perkembangan psikologis yang menetap dan kurang berkembang, rasa frustasi, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, cakupan pertemanan anak menjadi semakin luas karena adanya platform aplikasi online. Terdapat beberapa peneliti yang bahas juga mengenai dampak COVID-19 terhadap perkembangan psikologis anak. Peneliti-peneliti tersebut adalah Lintang Tunjung Sekarjati, Woro Sumarni, Hafidza Nur Iqbala, Dinianti Gularsono, Hatna Suryantari, Henry Aditya Regianti, Martono, Farida Maya, dan Lisa Yunita. Awal pandemi COVID-19 memberi dampak kepada anak, yang menyebabkan rasa bosan karena terbatasnya aktivitas di luar rumah. Perhatian orang tua menjadi sangat penting untuk mengurangi efek psikososial pada anak yang akan mengubah kepribadian, psikis, dan aktivitas psikososial. Sesuai dengan pendapat seorang psikolog anak dan remaja, Ibu Vera Itabiliana Hadi Wijojo. Selanjutnya saya akan membahas dampak negatif COVID-19 pada keluarga. Pertama, COVID-19 menyebabkan keluarga depresi dan tertekan dikarenakan berbagai faktor. Salah satunya adalah kesulitan dalam perekonomian. Hal ini menyebabkan para orang tua sulit untuk mengontrol emosi. Karena emosi yang sulit untuk dikontrol, para orang tua melampiaskan amarahnya ke keluarganya, sehingga terjadi peningkatan kekerasan pada rumah tangga secara signifikan. Selain itu, lockdown juga memicu beban berlebih kepada keluarga karena tidak dapat beraktivitas secara leluasa dan hal lainnya. Lalu, untuk fokus penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat dampak pandemi pada perkembangan anak, baik ke arah yang positif maupun negatif. Apabila perkembangan anak cenderung negatif, maka pembukaan sekolah secara bertahap diperlukan. Selanjutnya, metode penelitian. Pada metode penelitian, kami menggunakan teknik peninjauan. Sedangkan pada metode pemilihan responden menggunakan purposive sampling. Untuk teknik analisis data, kami menggunakan cara dengan pencarian modus. Responden pada penelitian ini terdiri atas 37 murid Sekolah Dasar Negeri Parapat 4 Tangerang kelas 6A. Terdapat beberapa alasan mengapa penelitian kami menggunakan 37 responden tersebut. Pertama, sampel belum pernah melakukan penelitian secara khusus terkait dampak COVID-19 terhadap perkembangan psikologis. Kedua, sampel merupakan tingkatan paling tertinggi di sekolah dasar, sehingga lebih mudah untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Yang ketiga, kuantitas sampel mencukupi penelitian ini. Berikut merupakan hasil penelitian dari 37 siswa Sekolah Dasar Negeri Parapat 4 yang bersedia untuk mengisi kuesioner yang telah kami bagikan. Terdapat 5 variabel terhadap fokus penelitian, yaitu pertama, variabel tingkatan depresi dan kecemasan. Kedua, variabel motivasi. Ketiga, variabel pengontrolan emosi. Dan keempat, variabel ketidakaktifan dalam bersosialisasi. Dan terakhir, variabel ketidakpahaman dalam kegiatan pembelajaran. Pada diagram berikut, COVID-19 memiliki dampak yang cukup tinggi terhadap depresi dan tingkat kecemasan para siswa. Hal ini dibuktikan
dengan adanya frekuensi yang tinggi dalam skala 4 dan 5. Namun, ada pula yang tidak setuju bahwa COVID-19 membawa dampak depresi dan kecemasan bagi para siswa. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil frekuensi dalam skala 2. Diagram yang ada menunjukkan bahwa para siswa kurang termotivasi dengan diberlakukannya pembelajaran jarak jauh akibat COVID-19. Pembelajaran yang kurang efektif juga membuat para siswa sulit untuk menerima pelajaran. Siswa cenderung malas karena lingkungan yang kurang memadai. Jika dilihat dari diagram yang ada, para siswa lebih memilih untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung dibandingkan dengan pembelajaran secara daring. Selanjutnya, pada diagram berikut menunjukkan bahwa anak tetap dapat mengontrol emosinya dengan baik di masa pandemi ini. Hal ini dikarenakan anak dapat mengatasi masalah internalnya ataupun eksternalnya dengan baik. Namun tidak berarti bahwa anak tidak mengalami perubahan emosional yang datang dari eksternal ataupun dari internalnya. Hal ini dapat dikatakan wajar jika anak mengalami perubahan emosionalnya di usia sekolah dasar. Pada diagram berikutnya menunjukkan bahwa mayoritas anak tidak setuju dengan adanya pernyataan bahwa mereka tidak dapat bersosialisasi ataupun merasakan penurunan sosialisasi. Mereka masih bisa bersosialisasi dengan baik sesuai dengan kelompok pertemanan yang sesuai dengan dirinya. Namun memang dapat dilihat bahwa beberapa anak mengalami kesulitan yang tidak terlalu signifikan terhadap sosialisasi di masa pandemi ini. Dan ini merupakan diagram yang terakhir dari kelima variabel yang telah kami sebutkan di awal. Dari diagram tersebut menunjukkan hasil bahwa anak setuju dengan pernyataan bahwa mereka kurang memahami dengan pembelajaran yang diterapkan secara daring selama pandemi COVID-19. Jika dikaitkan dengan motivasi, kurangnya motivasi dari berbagai faktor menimbulkan kurangnya minat belajar dari para siswa. Anak pada usia sekolah dasar mulai memasuki fase perkembangan psikologis yang dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti tuntutan sosial dari lingkungan masyarakat dan pengalaman akan hal baru. Ketika anak itu gagal, ia cenderung akan merasakan rasa cemas dan takut. Mulai membandingkan dirinya dengan teman sebaya akan lebih sering terjadi. Dengan hal demikian, membuat anak merasa tidak percaya diri atau insecure. Poin ketiga, yaitu kurangnya motivasi pada anak terkait proses pembelajaran melalui daring. Dengan faktor yang kerap terjadi, seperti minimnya dorongan dari faktor lingkungan yang kurang memadai, dan seharusnya anak itu mendapatkan motivasi yang cukup dari lingkungan sekitar, baik dari orang tua maupun guru. Anak pada fase ini kerap untuk memulai mengembangkan kreativitasnya di rumah maupun di sekolah. Tetapi dengan adanya COVID-19, ruang gerak anak untuk mengembangkan kreativitasnya menjadi terbatas, sehingga anak akan merasa terisolasi. Ketika hal ini terjadi, anak dapat terpicu dalam keadaan stres. Lalu ada tahap perubahan hormon dan penyesuaian diri dengan perkembangan lingkungannya. Hal ini melatihnya untuk menghadapi perubahan emosi internal. Poin selanjutnya yaitu memilih individu yang selaras dengan ketertarikan dan minat anak. Dengan ini, anak tetap aktif dalam kehidupan sosialnya dan minim potensi penggunaan gawai. Pembelajaran secara online juga menjadi salah satu problematika di mana guru kerap mengalami kesulitan dalam memahami dan memantau proses pembelajaran siswa dikarenakan aktivitas sosial yang terbatas. Ini juga berdampak kepada minimnya perkembangan pola pikir serta peran anak dalam lingkungannya. Dari hasil yang ada, dapat kami simpulkan bahwa pembelajaran daring dapat mempengaruhi sebagian besar siswa terhadap depresi dan tingkat kecemasan. Lalu, para siswa juga mengalami penurunan yang drastis terhadap minat belajar, dan para siswa
sebagian besar tidak mengerti dari materi-materi yang disampaikan oleh guru. Namun, tidak hanya hal yang negatif yang dapat kami simpulkan, ada juga hal positif yang kami dapatkan, bahwa anak-anak masih dapat mengendalikan emosinya dan anak-anak masih dapat untuk bersosialisasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sekian presentasi dari kami hari ini. Sampai jumpa.